Kaisar Naga Abadi Chapter 411 Bahasa Indonesia. 411 Konspirasi, Jurang Pemakaman Naga. Bus, koma. Dalam sekejap, Lu Ming, Huang Qixuan, Xuan Feng, Bu Feifan, dan Sun Chu berdiri di kehampaan, saling berhadapan dan berhenti sejenak. Yang lainnya masih berjuang. Huang Qixuan, kamu semakin berani, bukan? Apakah kamu ingin dipukuli lagi? Petik 2. Lu Ming memandang Huang Qixuan dengan tidak senang. Nak, jangan terlalu sombong. Huang Qixuan berkata dengan dingin. Dia memadatkan ki aslinya untuk menggantikan giginya untuk menghindari kecanggungan dalam pidatonya. Di samping, Bu Feifan dan Sun Chu memandang Lu Ming dengan ekspresi muram. Keadaan Huang Qixuan yang menyedihkan, tentu saja mereka telah menemukannya. Mungkinkah dia dikalahkan oleh Lu Ming? Jika itu masalahnya, mereka harus memeriksa ulang Lu Ming. Semuanya, bocah ini sangat berbahaya. Dia memiliki semacam senjata tersembunyi yang tidak mungkin dilawan. Saya disergap oleh senjata tersembunyinya. Saya menyarankan agar kita bekerja sama untuk membunuh bocah ini terlebih dahulu, lalu kita bisa bertarung demi skala naga. Huang Qixuan berkata dengan dingin. Hehe, benarkah? Lu Ming tiba-tiba menepuk dandan. Bus, ia terbang dan menabrak Huang Qixuan. Untuk apa kamu? Huang Qixuan meraung, dia sangat marah hingga mengalami pendarahan internal. Lu Ming tidak memainkan kartunya menurut akal sehat. Dia tidak bisa memenangkan argumen tersebut dan segera mengambil tindakan. Benda macam apa ini? Huang Qixuan meledak dengan seluruh kekuatannya dan melawan dengan putus asa. Tetapi, bang, wajahnya masih dihantam oleh dandan. Wajahnya, yang tadinya sedikit lebih baik, berubah menjadi kotoran anjing lagi. Sial. Huang Qixuan berteriak seolah dia sudah gila, hampir kehilangan akal sehatnya. Wajahnya dihantam berkali-kali, Huang Qixuan merasa seperti menjadi gila. Desis. Bu Feifan, Sun Chu, dan yang lainnya tersentak. Telur batu Lu Ming terlalu aneh. Ia muncul dan menghilang secara tak terduga dan dapat mengabaikan segala jenis serangan energi. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Saat mereka melihat ke arah Lu Ming, tatapan mereka sangat serius. Semuanya, sekarang Huang Qixuan terluka, kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Mengapa kita tidak bergabung dan membunuh Huang Qixuan dulu? Dengan begitu, pesaing kita akan berkurang satu. Lu Ming berkata dengan keras. Sun Chu, Bu Feifan dan yang lainnya hanya bisa melihat ke arah Huang Qixuan. Lu Ming benar, situasinya akan lebih jelas jika mereka membunuh satu orang terlebih dahulu. Mengenai membunuh Lu Ming, meskipun mereka ingin melakukannya, mereka tidak punya nyali untuk melakukannya. Jika mereka terkena telur batu Lu Ming, itu tidak baik. Ditatap oleh beberapa orang, Huang Qixuan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Dia berteriak dan mundur 100 meter, memandang Bu Feifan, Lu Ming, dan yang lainnya dengan hati-hati. Mata Lu Ming sangat tidak bersahabat. Dia benar-benar ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkan Huang Qixuan. Apa-apaan ini? Membantu. Pada saat ini, seseorang di antara orang-orang yang sedang bertempur tiba-tiba berteriak ketakutan. Lu Ming dan kelompoknya terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Gumpalan ki berdarah muncul dari sekitar gua bawah tanah. Ki yang berdarah naik dan bau darah menyerang lubang hidung mereka. Di tanah, pola-pola aneh muncul entah dari mana. Yang mengejutkan, tentakel berwarna merah darah menjulur dari tanah dan melilit beberapa ahli. Para ahli berjuang sekuat tenaga, tetapi mereka tidak dapat membebaskan diri. Mereka terikat erat oleh tentakel berwarna merah darah. Darahku. Orang-orang yang terjerat berteriak ngeri karena darahnya dihisap oleh tentakel. Hanya dalam selusin napas, belasan orang telah tersedot hingga kering dan meninggal secara tidak wajar. Semua orang merasakan hawa dingin di punggung mereka, dan gigi mereka bergemeletuk. Mereka memikirkan banyaknya mayat yang mereka lihat di luar sebelum mereka memasuki gua naga. Mayat-mayat itu juga telah disedot darahnya hingga kering, sama seperti situasi di depan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa itu? Bus. Pola di tanah bersinar, dan jumlah tentakel bertambah. Lebih banyak orang yang terjerat. Lari-lari. Ini adalah bumi iblis. Berlari.
Banyak orang yang berteriak ketakutan dan berbalik untuk lari. Ayo pergi, kita juga akan meninggalkan tempat ini. Bu Feifan, Sun Chu, dan yang lainnya mengertakkan gigi dan memberi perintah untuk mundur. Meskipun skala naga sangat berharga, seseorang harus hidup untuk menggunakannya. Tempat ini terlalu aneh. Jika dia meninggalkannya di sini dan kehilangan nyawanya, itu tidak ada gunanya. Hari ini, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Pada saat ini, suara yang menakutkan terdengar. Bus, bus. Di dinding gua bawah tanah, sosok tiba-tiba muncul. Sosok-sosok ini mengenakan jubah hitam dan bersembunyi di lubang-lubang di dinding. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Jumlahnya ada sekitar 100. Begitu mereka muncul, mereka menembakkan sinar cahaya dari tangan mereka ke tanah. Pola di tanah bersinar terang. Dan EBSP, kemudian, lebih banyak tentakel berwarna darah muncul dari tanah, menghalangi jalan mundur semua orang. Setidaknya ada beberapa ribu tentakel yang melambai dengan liar, mencoba membungkus kelompok itu. Kali ini, 50 hingga 60 orang terbungkus tentakel. Mereka berteriak ketakutan saat darah mereka disedot hingga kering. Setelah darah mereka dihisap hingga kering, semakin banyak tentakel yang keluar dari tanah. Ini adalah formasi prasasti, siapa kamu? Bu Feifan mengayunkan pedangnya, dan cahaya sabre yang menyala memotong 5 atau 6 tentakel. Namun, tentakel yang terpotong dengan cepat tumbuh kembali. Bagaimana Anda bisa memecahkan susunan pemakaman besar yang telah kami siapkan dengan susah payah? Petik 2. Suara dingin itu terdengar lagi. Dari arah kegelapan, seorang pemuda berjubah merah darah keluar. Naga darah yang terlihat hidup disulam di jubah darahnya. Wajah pemuda itu sangat pucat dan dia terlihat sangat jahat. Bicaralah, siapa kamu? Bu Feifan berteriak. Hehe, karena kamu akan mati di sini hari ini, tidak ada salahnya memberitahumu. Kami dari jurang pemakaman naga. Pemuda berjubah darah itu tersenyum. Apakah kalian dari jurang pemakaman naga? Bu Feifan dan yang lainnya berseru tidak percaya. Bukan karena pihak lain itu sangat kuat. Sebaliknya, jurang pemakaman naga selalu sangat misterius, sama seperti kota kuno yang tandus. Namun, dari waktu ke waktu, seorang ahli yang tiada taranya akan keluar dari kota kuno yang tandus. Namun, jurang penguburan naga berbeda. Sangat sedikit ahli yang keluar dari situ. Di masa lalu, tidak pernah ada orang jenius dari jurang pemakaman naga yang berpartisipasi dalam pemilihan penjaga dewa surga Empirean. Oleh karena itu, tidak ada yang memahami kekuatan sebenarnya dari jurang penguburan naga. Itu secara kasar diklasifikasikan sebagai area yang luas. Kali ini, tidak hanya orang-orang dari jurang pemakaman naga yang muncul, mereka bahkan telah membentuk formasi besar untuk membunuh mereka. Tidak heran kalau mereka begitu terkejut. Mustahil. Bagaimana kalian bisa masuk? Sun Chu berteriak. Ketika mereka masuk, mereka jelas tidak melihat siapapun dari jurang pemakaman naga. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan pemuda berjubah darah, mereka sepertinya sudah menyiapkan formasi sejak lama. Hehe, naif sekali. Apakah menurut Anda hanya ada satu pintu masuk ke sarang naga? Petik 2. Pemuda berjubah darah itu mencibir. Biar ku beritahu, alasan munculnya sarang naga juga karena kita. Kami menguraikan prasasti sarang naga untuk menarik orang jenius seperti Anda. Selama aku membunuhmu dan menyerap darahmu, teknik dewa melahap nagaku akan selesai. Saya pasti akan menjadi salah satu dari 4 penjaga surgawi dalam pemilihan pengawal surgawi di Tian kali ini dan memimpin jurang pemakaman naga ke puncak. Hahaha. Pemuda berjubah darah itu tertawa. Kaisar Naga Abadi Chapter 412 Bahasa Indonesia. 412 hanya tersisa 4 orang. Sebuah jebakan, semuanya adalah jebakan. Semua orang akhirnya mengerti bahwa ini semua adalah jebakan yang dibuat oleh orang-orang di jurang pemakaman naga. Meskipun dia tidak tahu metode apa yang digunakan orang-orang di jurang pemakaman naga, sarang naga muncul karena mereka. Alasannya adalah jenius dari jurang pemakaman naga ini ingin menggunakan darah mereka untuk mengembangkan keterampilan surgawinya. Kamu ingin darahku? Bermimpilah. Huang Cixuan meraung, lengannya bergetar dan dia menggunakan tebasan merah. Dengan satu serangan, lebih dari selusin tentakel terpotong. Sayangnya, itu tidak ada gunanya.
Tentakel akan segera terbentuk. Haha, tidak ada gunanya. Rencana yang saya buat sangat mudah. Anda tinggal menunggu kematian Anda. Pemuda berjubah darah itu mencibir. Mari kita bergabung dan menyerang ke arah yang sama. Xuan Feng, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Baiklah, saya setuju. Saya juga setuju. Bu Feifan dan Sun Chu keduanya mengangguk. Lu Ming juga mengangguk. Baiklah, ayo kita isi daya. Huang Qixuan meraung dan menggunakan tebasan Phoenix Wing, bergegas menuju pintu keluar. Bus, suara mendesing. Cahaya pedang, kekuatan tinju, cahaya tombak. Mereka berkumpul dan bergegas menuju pintu keluar. Dalam sekejap, lebih dari 100 tentakel hancur. Sebelum tentakel pulih, mereka telah menempuh jarak beberapa ratus meter. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk mengontrol formasi dan menghentikan mereka. Ekspresi pemuda berjubah darah itu berubah saat dia berteriak dengan marah. Ratusan pemuda dari kolam pemakaman naga berteriak serempak. Ki sejati mereka melonjak, dan rune muncul di tangan mereka, yang kemudian jatuh ke tanah. Seketika, lebih banyak tentakel keluar dari area sekitar Lu Ming dan yang lainnya. Mereka padat dan terus berkelok-kelok. Bahkan jika mereka bekerja sama, mereka tidak akan bisa keluar. Membunuh, mati. Pemuda berjubah darah itu berteriak dengan dingin dan bergegas ke dalam formasi. Teknik tubuhnya seperti hantu, berkedip di antara tentakel, tetapi tentakel tersebut mengabaikannya. Mati. Cakar pemuda berjubah darah itu semerah darah dan sasarannya adalah Huang Qixuan. Huang Qixuan jelas terluka, jadi dia harus menghadapinya terlebih dahulu. Huang Qixuan meraung dan menggunakan tebasan sayap Phoenix, berbenturan dengan cakar pemuda berjubah darah itu. Ledakan. Tubuh Huang Qixuan bergetar dan dia terhuyung mundur. Tubuh pemuda berjubah darah itu bersinar dan menghilang ke dalam tentakel berwarna merah darah. Bu Feifan dan yang lainnya ingin membantu tetapi terlambat. Bus. Dalam beberapa kilatan, pemuda berjubah darah muncul di belakang Huang Qixuan. Cakarnya yang berwarna merah darah, seperti cakar naga darah, mencengkeram Huang Qixuan. Huang Qixuan melawan dengan sekuat tenaga. Harus dikatakan bahwa kekuatan pemuda berjubah darah itu sendiri sangat menakutkan, tidak lebih lemah dari Huang Qixuan di puncaknya. Huang Qixuan sama sekali bukan tandingannya, dan dengan tentakel yang melilitnya, Huang Qixuan benar-benar berada dalam posisi yang dirugikan. Setelah beberapa gerakan berturut-turut, tubuh Huang Qixuan bergetar hebat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Pada saat ini, sebuah tentakel melilit Huang Qixuan. Merusak. Huang Qixuan meraung dan berjuang sekuat tenaga, tapi dia hanya bisa melepaskan diri dari beberapa tentakel. Di sekelilingnya, ada lebih banyak tentakel yang melilitnya. Tidak, selamatkan aku. Huang Qixuan panik dan berteriak ngeri. Tebas. Bu Feifan, Sun Chu, dan yang lainnya menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyelamatkannya. Biasanya, mereka berharap pihak lain mati, tapi sekarang, mereka semua berada dalam situasi yang sama. Berkurangnya satu orang berarti berkurangnya satu kekuatan. Jika kamu masih ingin menyelamatkannya, jaga dirimu dulu. Pemuda berjubah darah itu mencibir, sosoknya melintas dan bergegas menuju Bu Feifan, bertukar beberapa gerakan dengannya, tak satu pun dari mereka menang. Ah! Huang Qixuan berteriak. Tubuhnya dengan cepat mengerut dan darahnya disedot keluar. Selamatkan aku, selamatkan aku. Huang Qixuan meraung, penuh keengganan dan ketakutan. Setelah beberapa napas, teriakannya berhenti tiba-tiba, dan dia berubah menjadi mayat kering. Huang Qixuan, orang terkuat di wilayah super, seorang jenius 4 pertempuran yang langka, meninggal di tempat ini, berubah menjadi mayat kering. Jeritan terus datang dari segala arah. Saat ini, kurang dari 100 dari ratusan orang telah meninggal. Sebagian besar darah para ahli muda telah diserap. Setelah menyerap darah dari begitu banyak pemuda jenius, kekuatan susunan pemakaman agung menjadi semakin menakutkan. Seluruh gua dipenuhi dengan tentakel berwarna merah darah. Pada saat ini, tentakelnya benar-benar menyatu. Kekuatan tentakelnya bahkan lebih mengerikan. Bahkan Lu Ming dan kelompoknya merasa sulit untuk mengalahkan mereka. Adapun 100 pemuda yang tersisa, mereka terbungkus oleh tentakel hanya dalam beberapa tarikan napas. Jeritan sengsara terus terdengar saat formasi pemakaman besar menjadi semakin heboh.
Hanya Luming, Bu Feifan, Sun Chu, dan Xuan Feng yang tersisa dalam formasi. Saat ini, Bu Feifan dan Sun Chu sangat ketakutan. Luming mengerutkan kening, sementara wajah Xuan Feng dingin. Haha, hanya kalian berempat yang tersisa. Kalian semua bisa mati. Pemuda berjubah darah itu tertawa. 9 naga menginjak-injak langit. Tiba-tiba, Luming berbalik dan maju selangkah. Langkah ini bukan ke arah pintu keluar, tapi berlawanan arah dengan pintu keluar, ke arah kegelapan yang gelap gulita. Ledakan. 7 hingga 8 tentakel hancur. Luming bergegas maju dan mencabut tombak panjangnya. Kekuatan angin dan api menggabungkan dan menghancurkan 3 tentakel yang datang ke arahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bu Feifan meraung. Pada saat kritis, Luming justru berlari ke arah yang berlawanan. Tidak apa-apa jika dia mendekati kematian, tapi kekuatan mereka telah melemah. Ekspresi Sun Chu juga sangat jelek. Hanya ekspresi Xuan Feng yang tidak berubah. Bahkan pemuda berjubah darah pun tercengang. Apakah anak ini bodoh? Pemuda berjubah darah itu mencibir. Telapak tangan jalur surga. Luming tidak mengatakan sepatah kata pun dan terus bergegas masuk. Jangan khawatir tentang anak itu, kami akan mengisi daya dengan kecepatan penuh. Bu Feifan berteriak dengan marah. Mereka bertiga bekerja sama dan terus menyerang di luar. Bocah nakal itu menyerbu masuk. Itu tempat yang berbahaya, dan hanya kematian yang menunggunya. Gunakan seluruh kekuatanmu untuk mengontrol formasi dan menghadapi ketiga orang itu. Pemuda berjubah darah itu memberi instruksi. Pada saat itu, lebih dari 100 pemuda dari kolam pemakaman naga mengendalikan formasi besar dan mengirimkan lebih banyak tentakel ke arah Bu Feifan dan yang lainnya. Dengan cara ini, jumlah tentakel di depan Luming berkurang beberapa kali lipat dan tekanannya sangat berkurang. Ledakan. Ledakan. Luming meledakkan beberapa jejak telapak tangan jalur surga berturut-turut, menghancurkan sejumlah besar tentakel di depannya. Luming menyerang ke depan dengan kecepatan tinggi. Luming hendak bergegas keluar dari barisan dan memasuki tempat gelap. Mata pemuda berjubah darah itu berkilat saat dia bergumam, "Tidak, kelakuan anak ini aneh. Dia mungkin punya sesuatu untuk diandalkan. Hentikan dia dulu." Dalam sekejap, tubuh pemuda berjubah darah itu seperti hantu. Dengan beberapa kilatan, dia muncul di depan Luming. "Tetaplah di sini." Pemuda berjubah darah itu berteriak dengan dingin dan cakarnya yang berwarna merah darah mengulurkan tangan untuk meraih Luming. Angin kencang bersiul dan dipenuhi bau darah. Suara mendesing. Luming menusukkan tombak panjangnya ke depan dan bertabrakan dengan cahaya cakar berwarna merah darah. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak dan Luming mau tidak mau mundur 2 langkah. "Enyah!" Luming berteriak dan maju selangkah. "Saya sudah mengatakannya sebelumnya, tidak ada dari Anda yang bisa meninggalkan formasi. Kalian semua akan menjadi makananku dan membantuku mengembangkan teknik surgawi." Pemuda berjubah darah itu berteriak dengan dingin. Dia menyerang dengan cakarnya yang berwarna merah darah dan bertabrakan dengan kaki Luming. Kemudian, keduanya mundur 3 langkah. Dan, Luming tiba-tiba menepuk telur batu itu. Bus! Dandan berbalik dan berubah menjadi seukuran kepala manusia, terbang ke depan. Kaisar Naga Abadi Chapter 413 Bahasa Indonesia. 413 di bawah jurang. Begitu Dandan bergegas keluar, tentakel di sekelilingnya melilitnya. Dalam formasi ini, saya yang memutuskan. Apapun cara yang kamu gunakan hanya membuang-buang waktu saja, Gu. Pada awalnya, pemuda berjubah darah itu mendengus dingin dan tenang serta tenang. Namun, saat berikutnya, dia berteriak panik. Karena Dandan sama sekali mengabaikan tentakel itu dan menembusnya, langsung menghantam wajah pemuda berjubah darah itu. Pemuda berjubah darah itu mengelak sekuat tenaga, namun pada akhirnya, dia mati. Bang! Darah muncrat saat wajah pemuda berjubah darah itu dihantam tumpukan kotoran anjing. Ah! Pemuda berjubah darah itu meraung. Sosoknya bersinar dan dia menjaga jarak dari Luming. Dia meraung, "Sial! Sial! Kendalikan formasi besar dan bunuh dia." Hualala! Sebagian dari tentakel mengerumuni Luming. Cepat! 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 Luming meledak dengan seluruh kekuatannya dan bergegas maju dengan sekuat tenaga.
Telapak tangan surgawi dan langkah menghentak 9 naga di surga dieksekusi secara berurutan. Sebelumnya, karena sebagian besar tentakel telah digunakan untuk menangani Bu Feifan dan dua lainnya, tentakelnya relatif lemah, dan dia segera meledakkan sebuah bagian. Bang! 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 Tentakelnya meledak dan Lu Ming berlari ribuan meter dalam sekejap. Dia sudah dekat dengan area gelap gulita. Ketika dia mendekat, dia melihat sebuah jurang. Ujung lain gua itu sebenarnya adalah jurang maut. Jurangnya gelap gulita, dan mustahil untuk melihat seberapa dalam jurang itu. Kabut hitam memenuhi udara, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Suara mendesing. Tentakel itu menyerbu ke arah Lu Ming dengan panik. Mereka jauh lebih terkonsentrasi dibandingkan sebelumnya. Bocah, pergilah ke neraka. Mata pemuda berjubah darah itu sangat dingin. Hehe, Lu Ming mencibir dan mengusir. Tentakel terakhir di depannya langsung dihancurkan olehnya. Kemudian, dia melompat dan melompat ke dalam jurang. Brengsek, sosok pemuda berjubah darah itu melintas dan muncul di samping jurang. Dia memandang jurang dengan ketakutan, tapi dia tidak berani mengejarnya. Bus, bus, dua sosok berjubah hitam muncul di samping pemuda berjubah darah itu. Kakak tertua, apa yang harus kita lakukan? Orang ini melompat ke dalam jurang. Haruskah kita mengejarnya? Petik 2. Salah satu pria berjubah hitam bertanya. Tidak dibutuhkan. Jurang ini adalah tempat paling berbahaya di sarang naga. Bahkan jika aku mengolah teknik dewa melahap naga, aku akan tetap mati jika aku masuk. Orang ini pasti akan mati jika dia melompat. Hanya saja terlalu mudah baginya untuk mati di dalam jurang. Pemuda berjubah darah itu berkata dengan dingin. Sekarang, serang sekuat tenaga dan bunuh mereka bertiga. Pemuda berjubah darah itu menunjuk ke arah Bu Feifan dan dua lainnya. Ya, jawab pria berjubah hitam itu dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan formasi. Lu Ming tidak tahu apa yang terjadi di atas. Dia melompat ke dalam jurang dan tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menyapu dirinya. Tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh dengan cepat. Hembusan angin bertiup melewati telinganya, dan kabut hitam mengelilinginya. Melalui kabut hitam, Lu Ming menyadari bahwa jurang itu sangat luas. Itu juga sangat dalam. Lu Ming jatuh setidaknya puluhan ribu meter sebelum dia merasakan tubuhnya menjadi ringan. Kekuatannya menghilang dan dia bisa terbang di udara lagi. Lu Ming mengedarkan ki esensialnya dan menghentikan kejatuhannya. Dia perlahan melayang ke bawah. Setelah sekitar 1000 meter, mereka akhirnya sampai di dasar. Kaca, saat Lu Ming menginjak tanah, terdengar suara retakan. Lu Ming menunduk dan sedikit terkejut. Di tanah, ada tulang putih. Tulang manusia. Lu Ming melirik dan tersentak. Tanahnya ditutupi tulang putih. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang ada di sana. Apalagi mereka semua berwujud manusia. Mungkinkah semua pejuang manusia yang telah memasuki tempat ini selama bertahun-tahun telah berubah menjadi tulang putih? Petik 2. Lu Ming berpikir dalam hati dan hatinya menjadi berat. Dia memusatkan perhatiannya dan mengamati sekelilingnya setiap saat. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. Tidak ada satu suara pun. Ditambah dengan tulang putih di tanah, Lu Ming sepertinya telah sampai ke jurang neraka. Garis keturunan 9 naga sangat gembira dengan tempat ini. Pasti ada sesuatu di sini yang menarik garis keturunan 9 naga. Mari kita mencari di sekitar. Lu Ming merenung dan mulai berjalan ke depan untuk mengamati sekelilingnya. Lu Ming mengumpulkan ki esensialnya dan berjalan di udara, mengabaikan tulang putih. Setelah bergerak maju beberapa ribu meter, mereka masih tidak menemukan apapun. Saat ini, angin kencang tiba-tiba bertiup ke seluruh dunia. Anginnya dingin dan suram, membuat orang merinding. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar dan bayangan hitam menerkam Lu Ming dengan momentum yang menakutkan. Lu Ming terkejut. Dia mengeluarkan tombak panjangnya dan bertabrakan dengan bayangan hitam. Bang! Terjadi ledakan keras dan Lu Ming merasakan gelombang energi melonjak ke arahnya seperti air laut. Tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Ki dan darah di tubuhnya sedang kacau. Ini naga bertanduk. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya bisa melihat dengan jelas bayangan hitam apa yang menyerangnya. Itu sebenarnya adalah naga yang sangat besar. Ada 5 cakar naga di perutnya, dan warnanya benar-benar hitam. 5 cakar,
Naga sejati. Bukan, bukan naga sejati. Saat berikutnya, Lu Ming dapat dengan jelas melihat bahwa naga sejati bukanlah entitas fisik tetapi terkondensasi dari energi. Itu dibentuk oleh energi hitam. Energi ini dipenuhi aura brutal, jahat, dan jahat. Mengaum, serangan naga hitam meleset. Ia meraung dengan marah dan menerkam Lu Ming. Bahkan sebelum ia tiba, ia membawa angin kencang, bersiul di udara. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming maju selangkah dan bertabrakan dengan naga hitam. Saat berikutnya, tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur dengan cepat. Kuat, naga hitam ini terlalu kuat. Itu jauh lebih kuat dari Lu Ming. Ayo pergi. Lu Ming tidak berlama-lama dalam pertempuran itu. Dia berbalik dan berlari. Naga hitam meraung sambil mengejarnya. Mengaum, Lu Ming bahkan belum berlari 100 meter ketika suara gemuruh datang dari depan. Naga hitam yang panjangnya puluhan meter muncul dan menerkam Lu Ming. Yang lainnya, bagian depan dan belakang membentuk serangan menjepit. Mengaum, mengaum, dan bukan itu saja. Di sisi kiri dan kanan, raungan keras terdengar saat 2 naga hitam muncul. Ekspresi Lu Ming berubah total. Dia bahkan bukan tandingan 1 naga hitam, apalagi 4. Lagi pula, siapa yang tahu kalau akan ada lebih banyak lagi. Seolah ingin mengkonfirmasi kata-kata Lu Ming, serangkaian raungan terdengar di kejauhan. Setidaknya ada selusin dari mereka. Wajah Lu Ming berubah warna menjadi hati babi. Dia berharap dia bisa menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Ini sebenarnya yang dia inginkan. Saat mereka meraung, lebih dari 10 naga raksasa hitam muncul dan mengepung Lu Ming. Sekarang, aku hanya bisa mencoba garis keturunan 9 naga. Lu Ming mengerutkan alisnya erat-erat. Pada saat berikutnya, cahaya darah melonjak dan 9 garis keturunan naga muncul. Mengaum, begitu garis keturunan 9 naga muncul, ia meraung ke arah naga hitam. Naga hitam gemetar dan berhenti, melihat garis keturunan 9 naga dengan ketakutan. Ini efektif. Mata Lu Ming berbinar dan dia sangat gembira. Pembentukan naga hitam ini pasti berhubungan dengan naga sejati, dan 9 naga bahkan berada di atas naga sejati. Benar saja, mereka memberikan efek jera pada naga hitam ini. Mengaum, pada saat ini, garis keturunan 9 naga meraung dan terbang keluar. Kekuatan melahap yang kuat keluar dari mulutnya dan menyelimuti naga hitam. Naga hitam berteriak ketakutan dan berjuang sekuat tenaga. Namun, garis keturunan dari 9 naga bergegas mendekat dan mencengkeram leher naga hitam dengan cakarnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 414 Bahasa Indonesia. 414 terobosan berturut-turut. Kemudian, garis keturunan 9 naga ditarik dengan kuat. Naga itu meraung ketika bongkahan besar kabut ditarik keluar. Tubuh naga hitam terbuat dari bola-bola kabut ini. Bola kabut ini berputar dan berguling di udara, terlihat sangat jahat. Ki jahat. Bola kabut ini terbuat dari ki jahat. Bang, bang. Garis keturunan 9 naga ditarik lagi, dan ledakan meledak dari tubuh naga hitam, menyebabkan sejumlah besar kabut meledak. Bola kabut meledak, dan gas putih susu muncul dari tubuh naga hitam. Gas berwarna putih susu itu panjangnya sekitar 1 meter dan berbentuk naga. Pada saat ini, ia gemetar ketakutan. Apakah ini esensi naga Gu? Lu Ming awalnya tercengang, lalu dia sangat gembira. Esensi naga adalah inti dari naga sejati. Itu seperti ki asli seorang pejuang, tapi jauh lebih kuat dari itu. Esensi naga dapat menyerap ki jahat dan ki pembunuh di dunia untuk membentuk naga hitam. Itu pasti mengandung esensi naga asli. Ini adalah harta karun tertinggi bagi seorang seniman bela diri. Ketika seorang seniman bela diri menyempurnakan esensi naga, itu pasti akan membuat budidayanya maju pesat. Bagi Lu Ming, itu bahkan lebih berharga. Teknik naga perang sejati yang dia kembangkan adalah energi vital berbentuk naga. Jika dia bisa menyempurnakan esensi naga ini, teknik naga perang yang sebenarnya pasti akan maju pesat. Haha, serap. Lu Ming mengendalikan garis keturunan 9 naga dan meledak dengan kekuatan melahap yang kuat. Garis keturunan 9 naga membuka mulutnya dan menelan sari naga sepanjang 1 meter. Melanjutkan, Yi Lu Ming mengendalikan 9 garis keturunan naga dan menerkam naga hitam lainnya. Meskipun naga hitam sangat kuat,
mereka seperti tikus di depan kucing di hadapan 9 garis keturunan naga. Mereka ketakutan setengah mati dan kekuatan mereka berkurang drastis. Dalam beberapa saat, salah satu dari mereka ditangkap oleh 9 garis keturunan naga dan ki jahat di luar terbuka, mengungkapkan esensi naga di dalamnya. Garis keturunan 9 naga membuka mulutnya dan menghisap, melahap esensi naga lainnya. Lalu, dia melanjutkan ke yang berikutnya. Naga hitam meraung ketakutan dan berbalik untuk lari. Esensi nagaku, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Lu Ming mengejar. Persis seperti itu, serangkaian suara gemuruh terdengar di jurang bawah tanah ini. Setelah setengah hari, semuanya menjadi tenang. 18 esensi naga, total 18. Mata Lu Ming bersinar. Dia duduk bersila di dinding batu, wajahnya bersinar karena kegembiraan. Dia telah membunuh 18 naga hitam dan menangkap 18 gumpalan sari naga. Kemudian, dia berbalik lagi untuk memastikan tidak ada lagi naga hitam sebelum dia berhenti. Sekarang, aku akan mulai mengembangkan teknik naga perang yang sebenarnya. Mata Lu Ming berbinar. Dia melepaskan segumpal esensi naga dari garis keturunan 9 naga dan mulai mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya. Ketika esensi naga melonjak ke meridiannya, ki esensial dalam tubuh Lu Ming tiba-tiba tampak bersemangat. Itu melilit esensi naga dan memurnikannya menjadi ki esensial. Seketika, ki esensial Lu Ming menjadi lebih hidup, seolah-olah ada naga kecil yang sebenarnya, hidup dan hidup. Ki sejatinya menjadi lebih kental. Teknik naga perang yang sebenarnya dengan cepat ditingkatkan. Setelah menyempurnakan satu, dia melanjutkan dengan yang kedua, yang ketiga. Setelah Lu Ming memurnikan 5 gumpalan esensi naga, ki esensial di tubuhnya meraung. Teknik naga perang yang sebenarnya telah menembus tahap kelima ke tahap keenam. Ki sejatinya kental dan kental, 7 kali lipat dari orang biasa. Ini tidak cukup. Dia terus menyempurnakan esensi naga. 2 hari kemudian, sisa sari naga telah dimurnikan. Teknik naga perang yang sebenarnya telah menembus level lain, mencapai level ke-7. Kepadatan ki yang sebenarnya 8 kali lipat dari kepadatan orang biasa. Selain itu, kultivasi Lu Ming juga meningkat 1 tingkat, mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat 8. Dia hanya selangkah lagi dari alam leluhur bela diri ke-9. Lu Ming merasa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas dan ki esensialnya sangat kental. Dengan lambaian tangannya, ki esensialnya mengembun menjadi sinar tombak dan melesat ke tanah, menciptakan lubang besar tanpa dasar. Tombak panjang yang dipadatkan Lu Ming dengan ki esensial sebanding dengan senjata spiritual tingkat 4 biasa. Ini karena ki esensial Lu Ming terlalu kental. Senjata yang dia kental sangat kuat. Ini sangat meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming. Teknik naga perang sejati telah ditingkatkan 2 level. Kekuatan tempurku saat ini pasti berada pada level keajaiban pertempuran. Lu Ming merenung. 2 tingkat teknik naga perang yang sebenarnya telah memungkinkan kekuatan tempur Lu Ming melewati batas dan mencapai level petarung level 5. Bakat 5 pertempuran, jika disebarkan, itu akan membuat orang takut sampai mati. Sekarang, aku akan bertarung dengan Huang Cixuan. Aku bisa membunuhnya dalam 3 gerakan. Lu Ming sedang mengukur kekuatan tempurnya. Kultivasinya sama dengan Huang Cixuan, mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat 8. Kekuatan tempurnya juga berada pada level jenius 5 pertempuran, sedangkan Huang Cixuan hanya berada pada level jenius 4 pertempuran. Kekuatan tempur Lu Ming 1 tingkat lebih tinggi dari Yan Cixuan. Tidak sulit membunuhnya dalam 3 gerakan. Lu Ming berhenti dan berdiri. Mari kita lihat apa lagi yang ada di jurang ini. Lu Ming mulai berjalan-jalan. Jurang itu sangat besar, lebarnya puluhan mil. Lu Ming berjalan berkeliling selama setengah hari tetapi tidak menemukan apapun. Tampaknya hanya ada 18 naga hitam itu dan mereka semua dibunuh oleh Lu Ming. Dia tidak menemukan makhluk hidup atau tumbuhan spiritual lainnya. Tidak ada yang lain selain tulang. Setelah 1 jam. Ada prasasti batu di sana. Di kedalaman jurang, Lu Ming melihat ukiran batu di dinding. Ukiran batu itu berukuran panjang 10 meter dan lebar 5 meter. Naga sejati terukir di atasnya. Sisik naga sebenarnya memiliki 3 warna berbeda. Prasasti batu yang asli. Lu Ming melihat prasasti batu itu dan menghela nafas. Naga sejati ini sepertinya nyata.
Itu seperti naga asli yang tertanam di dinding batu, dan mengeluarkan aura agung yang bisa menelan dunia. Ledakan. Saat Lu Ming melihatnya, tiba-tiba ada ledakan di benaknya. Kemudian, ia menyadari bahwa lingkungan sekitarnya telah berubah. Dia menemukan bahwa dia berada di tengah-tengah awan, yang sebenarnya dibentuk oleh api. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di awan, dan angin bersiul. Mengaum. Tiba-tiba, raungan naga bergema di seluruh dunia. Yang mengejutkan Lu Ming, dia melihat naga sejati dengan sisik 3 warna, berguling dan menari di awan. Panjangnya lebih dari 10.000 meter dan memiliki 5 cakar naga. Itu sangat menakutkan saat ia menginjak udara. Naga sejati. Lu Ming sebenarnya telah melihat naga sejati. Mengaum. Naga sejati 3 warna mengeluarkan raungan panjang. Dalam sekejap, langit dan bumi terbelah, dan retakan panjang muncul. Lu Ming merasakan otaknya bergemuruh. Sepertinya ada informasi yang terlintas di benaknya. Sesaat kemudian, dunia berubah dan naga sejati menghilang. Lu Ming menyadari bahwa dia masih berada di dalam jurang, menatap pahatan batu di dinding batu. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu hanya ilusi? Tidak, ada informasi baru di pikiranku. Itu nyata. Lu Ming bergumam. Kemudian, dia mulai mengatur informasi dalam pikirannya. 3 kemutlakan Dewa Naga. Pesan dalam pikirannya adalah teknik bela diri yang disebut 3 kemutlakan Dewa Naga. Itu adalah teknik tombak. Teknik tombak. Mata Lu Ming berbinar. Sekarang, serangan terkuatnya adalah langkah menghentak surga 9 naga dan telapak tangan jalur surgawi. Teknik tombaknya adalah yang paling lemah. Dia selalu ingin menemukan teknik tombak untuk dikembangkan, tetapi teknik tombak kurang diminati dibandingkan teknik pedang, teknik tinju, dan teknik telapak tangan. Dia belum bisa menemukan yang cocok. Sekarang, bagaimana seni tombak yang dia peroleh dari prasasti batu naga sejati? Lu Ming tidak sabar untuk membacanya. Kaisar Naga Abadi Chapter 415 Bahasa Indonesia. 415 3 Kemutlakan Dewa Naga. Informasi ini mencatat bahwa 3 kemutlakan Dewa Naga diciptakan oleh naga sejati bernama Lei Su. Lu Ming menutup matanya dan mempelajarinya dengan cermat. Setengah jam kemudian, Lu Ming membuka matanya. Luar biasa, ini sungguh menakjubkan. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keheranan. Menurut catatan, 3 kemutlakan Dewa Naga memerlukan pemahaman 3 jenis alam langit dan bumi. Lebih jauh lagi, ketiga jenis alam niat harus digabungkan sepenuhnya untuk mengembangkannya ke alam tertinggi. Di atas kekuatan kendali adalah ranah niat. Itu adalah alam tujuan dari angin, api, dan guntur. Hanya dengan memahami ketiga alam tujuan ini dan menggabungkannya menjadi satu, seseorang dapat mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga ke alam tertinggi. Namun, seseorang tidak perlu memahami 3 maksud sebelum seseorang dapat mengembangkannya. Menurut catatan, seseorang dapat mengolahnya setelah memahami 1 maksud, namun kekuatannya akan jauh lebih lemah. Memahami semacam alam niat dan mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga, kekuatan 3 kemutlakan Dewa Naga hampir sama dengan teknik bela diri tingkat bumi atas. Dan jika seseorang memahami 2 maksud dan menyatukannya, kekuatannya akan mencapai tingkat surga tingkat rendah. Setelah memahami 3 jenis niat, kekuatannya bisa mencapai peringkat teratas surga. Menurut spekulasi Lei Su, 3 tujuan bukanlah batasnya. Jika dia bisa memahami 4 maksud dan menggabungkannya, kekuatan 3 kemutlakan Dewa Naga akan menjadi lebih kuat. Sayangnya, Lei Su terlahir dengan 3 jenis alam niat. Pada akhirnya, dia bahkan tidak memahami jenis keempat. Niat, aku masih jauh dari itu. Saya bahkan belum mencapai puncak kekuatan kendali. Lu Ming menghela nafas. Mungkinkah seseorang tidak dapat berkultivasi tanpa memahami niat? Petik 2. Lu Ming sedikit marah. Dia dengan hati-hati membaca pesan itu dalam pikirannya. Sesaat kemudian, dia mengungkapkan sedikit kegembiraan. Kali ini, dia mendapat penemuan baru. Seseorang tidak perlu memahami esensi alam langit dan bumi untuk mengolahnya. Selama seseorang memahami si yang sesuai, ia juga dapat mengolahnya, hanya saja ia tidak dapat mengolahnya ke tingkat yang tinggi. Secara kebetulan, Lu Ming telah memahami kekuatan angin dan api, yang berhubungan dengan konsep angin dan api. Jika dia mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga, kekuatannya akan setara dengan teknik bela diri tingkat surga tingkat rendah.
Namun, dengan dua si Luming di puncak kesuksesan fenomenal, dia hanya bisa mengembangkan paling banyak 3 kemutlakan Dewa Naga ke tingkat pertama. Hanya ketika kedua kekuatan mencapai kesempurnaan barulah mereka dapat dikembangkan ke tingkat kedua. Ini adalah batasnya. Jika seseorang ingin berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi, mereka harus memahami kehendak langit dan bumi. Haha, level pertama sudah cukup bagus. Luming tertawa terbahak-bahak. Dia sangat puas. Kita harus tahu bahwa dia telah menggabungkan dua jenis kekuatan dan telah berhasil menggabungkannya. 3 kemutlakan Dewa Naga setara dengan kekuatan teknik bela diri tingkat surga tingkat rendah. Kekuatan keterampilan bela diri tingkat rendah tingkat surga tingkat pertama sudah berada pada tingkat tertinggi keterampilan bela diri tingkat bumi. Dengan kata lain, selama Luming mengembangkan tahap pertama dari 3 kemutlakan Dewa Naga, kekuatannya akan sepenuhnya melampaui telapak tangan Dao Surgawi dan menjadi jurus pembunuh terkuat Luming. Ketika kekuatan angin dan apiku berevolusi menjadi alam esensi langit dan bumi, aku akan memahami alam esensi guntur. Kemudian, 3 kemutlakan Dewa Naga akan menjadi lebih kuat. Luming dipenuhi dengan antisipasi. Prasasti batu ini sebenarnya mengandung seni tertinggi yang begitu kuat. Betapa indahnya. Biarkan saya melihatnya lagi. Segera, Luming menatap prasasti batu itu dan mulai membacanya dengan serius. Bus, lingkungan tiba-tiba berubah. Kali ini, Luming muncul di tempat berbeda. Kali ini, dia muncul di langit berbintang. Mengaum, raungan naga bergema. Di langit berbintang, naga sejati 3 warna terbang mendekat. 5 cakar naganya melangkah maju. Dengan setiap langkah, dunia bergemuruh dan ruang angkasa retak seperti jaring laba-laba. Langkah naga sejati. Seluruh tubuh Luming bergetar. Matanya membelalak saat dia menatap cakar naga sejati 3 warna itu. Langkah naga yang sebenarnya mengingatkannya pada 9 langkah naga yang menapaki surga. Meskipun 9 naga lebih kuat dari naga sejati, Luming masih terlalu jauh dari level itu. Belum lagi 9 naga, bahkan naga sejati puluhan ribu kali lebih kuat dari Luming. Ada kesamaan antara langkah naga sejati dan langkah 9 naga yang menginjak-injak surga. Luming tiba-tiba merasa tercerahkan. Beberapa bagian dari langkah menginjak-injak surga 9 naga yang tidak dapat dia pahami langsung dipahami dan menjadi mulus. 9 naga menginjak-injak langit. Luming tidak bisa tidak memikirkan langkah menghentak 9 naga di surga. Dia kemudian mengambil 1 langkah ke depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi bergemuruh, dan langit dan bumi tiba-tiba hancur. Lingkungan berubah. Luming menemukan bahwa dia masih berada di dalam jurang, menatap pahatan batu. Langkah menapaki surga 9 naga, saya akan mencobanya. Dengan satu pemikiran, Luming muncul di kuil tertinggi. Dia tidak berani mengujinya di jurang maut. Dia takut jika dia mengambil langkah keluar, dia akan menghancurkan jurang maut. Segalanya baik-baik saja, tapi sayang sekali jika dia menghancurkan prasasti batu itu. 9 naga menginjak-injak langit. Tiba-tiba, Luming berkata dengan lembut dan maju selangkah. Bang! Dia melangkah ke platform kuil tertinggi, dan sepertinya seluruh kuil tertinggi berguncang. Untungnya, kuil tertinggi adalah harta karun dari 9 matahari tertinggi. Luming tidak dapat menghancurkannya dengan basis budidayanya. Kuil tertinggi hanya bergetar sesaat sebelum kembali ke keadaan tenangnya. Saat ini, Luming mengambil langkah lain. Langkah ini bukan dimulai dari awal, namun mengambil langkah lain berdasarkan landasan yang pertama. Surga 9 naga menginjak-injak langkah, 2 langkah berturut-turut. Luming akhirnya berkultivasi ke langkah kedua. Bus! Dunia berdengung dan aura misterius muncul di bawah kaki Luming. Ledakan! Dengan langkah ini, kuil tertinggi kembali bergetar hebat, bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Luming lalu menarik napas dalam-dalam. Tekanan yang sangat kuat. Luming merenung. Dengan setiap langkah dari 9 langkah naga yang menapaki langit, tubuhnya akan merasakan tekanan kuat dari langit dan bumi. Dengan 2 langkah, tekanannya akan berlipat ganda. Tentu saja, kekuatannya juga sangat menakutkan. Itu bahkan lebih kuat dari telapak tangan jalur surga. Itu hanya berada di peringkat rendah tingkat surga. Menurut catatan 9 langkah-langkah surga naga, 2 langkah pertama dianggap membangun fondasi. Peningkatan kekuatan tidak terlalu terlihat jelas.
Dari langkah ketiga dan seterusnya, kekuatan akan meningkat beberapa kali lipat di setiap langkah. Itulah kengerian yang sebenarnya. Namun kesulitan budidayanya juga akan meningkat beberapa kali lipat. Prasasti batu ini terlalu indah. Biarkan saya melihatnya lagi. Selanjutnya, Lu Ming melihat prasasti batu itu. Lingkungan berubah lagi. Kali ini, naga sejati tiga warna masih berada di langit berbintang. Kali ini, Lu Ming hanya mengamati dengan cermat dan tidak memperhatikan apapun. Tidak lama kemudian, tubuh naga sejati tiga warna mulai berubah dengan cepat. Pada akhirnya, ia berubah menjadi pria parubaya yang tampan. Pria parubaya itu mengenakan jubah tiga warna. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia mulai mengayunkannya. Ini adalah tiga kemutlakan Dewa Naga. Mata Lu Ming berbinar dan dia mulai melihat lebih dekat. Tiga kemutlakan Dewa Naga dibagi menjadi tiga gerakan. Itu adalah serangan naga sejati, pembunuhan 10.000 naga, dan serangan ekstrim. Dua gerakan pertama dapat dikembangkan tidak peduli berapa banyak maksud atau kekuatan yang telah dipahami seseorang. Hanya gerakan ketiga, serangan ekstrim, yang dapat dilakukan setelah seseorang memahami kehendak angin, api, dan guntur dan berhasil menggabungkannya. Setelah berhasil dibudidayakan, kekuatannya menjadi sangat menakutkan. Tombak bisa menembus segalanya dan menghancurkan segalanya. Dia tidak menyangka akan ada adegan Lei Su berlatih teknik tombaknya di prasasti batu. Ini sangat membantu Lu Ming. Lu Ming melihat lebih dekat. Sesaat kemudian, dunia berubah dan Lu Ming masih berada di jurang yang dalam. Kaisar Naga Abadi Chapter 416 Bahasa Indonesia. 416 Tempat penilaian akhir. Segera, Lu Ming mengeluarkan tombak panjangnya dan mulai mengayunkannya. Tombak panjang itu menari seperti seekor naga, membawa serta kekuatan angin dan api, dan auman samar naga bisa terdengar. Namun, setelah beberapa saat, auman naga berhenti tiba-tiba dan Lu Ming berhenti berkultivasi. Meski gagal, Lu Ming tidak bersedih. Tentu saja, tiga kemutlakan Dewa Naga tidak dapat dikembangkan dengan mudah. Terlebih lagi, kekuatan angin api miliknya hanya berada pada tahap kesuksesan yang fenomenal. Sudah sangat bagus bahwa dia mampu menghasilkan suara raungan naga pada percobaan pertamanya. Itu semua berkat ukiran batu itu. Melanjutkan, Lu Ming segera melanjutkan kultivasi. Begitu saja, Lu Ming sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya. Ada dua jenis budidaya utama. Salah satunya adalah tiga kemutlakan Dewa Naga dan yang lainnya adalah 9 langkah-langkah surgawi naga. Sebab, kedua jenis prasasti ini dapat menginspirasi seseorang dan sangat membantu budidaya seseorang. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Tinggal beberapa hari lagi hingga akhir seleksi di Tian Divine Guard. Pada saat ini, semua jenius di medan perang kuno bawah timur sedang berkumpul menuju pusat medan perang. Di sana, dia akan mengikuti penilaian akhir. Di Gua Naga, Ki darah mengalir seperti lautan di gua bawah tanah yang besar. Tiba-tiba, Ki darah bergejolak dan membentuk naga raksasa berwarna merah darah. Ia bergegas menuju seorang pemuda berjubah darah dan memasuki tubuhnya dalam sekejap mata. Bus! Pemuda berjubah darah itu tiba-tiba membuka matanya. 2 sinar cahaya merah darah menembus udara. Bus! Bus! Lebih dari 100 pria berjubah hitam muncul di depan pemuda berjubah darah itu dan berteriak, "Selamat, kakak senior." Hahaha, itu semua berkat darah para jenius itulah aku meraih kesuksesan besar. Sayangnya, salah satu dari mereka melompat ke dalam jurang, dan yang lainnya lolos. Kalau tidak, saya bisa mencapai level yang lebih tinggi. Tapi ini sudah cukup. Penjaga surgawi langit timur, salah satu dari 4 penjaga surgawi langit, akan dikuburkan olehku. Pemuda berjubah darah itu tertawa. Kakak senior tidak terkalahkan. Pria berjubah hitam itu tersanjung. Haha, ayo pergi. Ayo menuju ke tempat ujian akhir. Pemuda berjubah darah itu tersenyum dan memimpin semua orang keluar dari Gua Naga, bergegas menuju area tengah. Ada lembah yang sangat tersembunyi agak jauh dari Gua Naga. Lembah ini dipenuhi dengan guntur dan kilat yang menggelegar, dan dipenuhi dengan kekuatan petir yang tak ada habisnya. Sesosok muda keluar dari lembah. Tubuhnya diselimuti guntur dan kilat, dan auranya membubung ke langit. Saya tidak berharap untuk berkultivasi selama hampir 3 bulan. Lu Ming,
Jangan mati. Jika kamu ingin mati, kamu harus menunggu sampai aku menemukan rahasia harta karun Kaisar Bela Diri. Suara dingin datang dari orang tersebut, sedingin salju musim dingin. Orang ini adalah Qiyu Cangkong. Sambil tertawa dingin, Qiyu Cangkong berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke cakrawala, menuju wilayah tengah. Pada saat yang sama, Lu Ming masih berkultivasi. Di dalam jurang, Lu Ming menatap prasasti batu itu dengan bingung. Dia baru sadar setelah jangka waktu yang tidak diketahui. Serangan naga sejati. Mati, Lu Ming berkata dengan lembut. Tombak penakluk iblis tiba-tiba muncul. Kekuatan angin dan api tumbuh dan dia menusukkan tombaknya. Mengaum, raungan naga bergema saat kekuatan angin dan api menyatu, membentuk naga sejati dua warna yang mengaum dengan liar. 3 kemutlakan Dewa Naga adalah batas tingkat pertama. Sayang sekali saya harus menyempurnakan kekuatan angin dan api untuk menembus ke level kedua. Setelah hampir 2 bulan berkultivasi, dia akhirnya berhasil mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga. Apalagi dia telah mencapai batas level pertama. Kita harus tahu bahwa ini setara dengan keterampilan bela diri tingkat rendah tingkat surga. Mampu mengolahnya dengan sukses dalam waktu sesingkat itu sudah sangat jarang. Sayang sekali saya masih belum berhasil mengembangkan langkah ketiga dari langkah menapaki surga 9 naga. Lu Ming menghela nafas. Selama periode ini, langkah menghentak 9 naga di surga juga telah meningkat pesat. Lu Ming merasa bahwa dia hanya selangkah lagi untuk mengembangkan langkah ketiga dari langkah menghentak surga 9 naga. Begitu dia mengembangkan langkah ketiga dari 9 langkah menapaki surga naga, kekuatannya akan meningkat secara gila-gilaan. Kekuatan langkah ketiga setara dengan tahap ke-6 teknik bela diri tingkat rendah tingkat surga. Sayang sekali saya tidak punya banyak waktu lagi. Periode 3 bulan hampir habis. Saya sangat ingin terus berkultivasi di sini. Lu Ming menghela nafas dan memandangi ukiran batu berbentuk naga dengan mata cerah. Bisakah kita menggali prasasti batu ini? Lu Ming menatap prasasti batu itu dan mempelajarinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia terbang dan mengeluarkan pisau besar yang mengilat. Dia sebenarnya mulai memotong prasasti batu itu. Dia ingin mengambil prasasti batu ini. Ses. Dinding batu di sini sangat keras, setara dengan senjata roh tingkat 4. Percikan api beterbangan ketika menembus dinding batu, dan daya tahannya luar biasa kuat. Lu Ming mengertakkan gigi dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memotong dan menggali. Setelah waktu yang lama, Lu Ming berkeringat banyak dan dia baru setengah jalan. Haha, tentu, ayo lanjutkan. Lu Ming mengubur dirinya dalam pekerjaannya lagi. Kaca, tiba-tiba, prasasti batu itu mengeluarkan suara retak dan muncul retakan di tengahnya. Jangan, Lu Ming berteriak. Kaca, kaca, suaranya menjadi semakin intens, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di batu. Bang! Pada akhirnya, seluruh prasasti batu itu meledak dan berubah menjadi abu, berserakan ke segala arah. Lu Ming tercengang. Prasasti batu ini sebenarnya meledak dengan sendirinya. Sepertinya kita tidak bisa mengambilnya. Begitu kita menggalinya, prasasti batu itu akan hancur dengan sendirinya. Lu Ming menghela nafas kasihan. Dalam hal ini, dialah satu-satunya yang mengetahui 3 kemutlakan Dewa Naga. Lupakan, tanpa prasasti batu, saya masih bisa mengembangkan 3 kemutlakan Dewa Naga ke alam tertinggi. Saya harus berangkat sekarang. Jika terlambat, itu akan terlambat. Lu Ming melonjak ke langit dan terbang. Namun, ketika dia berada lebih dari 1000 meter di udara, ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi penerbangan Lu Ming. Lu Ming meluncur ke samping, menempel di dinding, dan dengan cepat memanjat. Sesaat kemudian, Lu Ming akhirnya meninggalkan jurang dan tiba di gua besar. Gua bawah tanah itu sunyi, tanpa satu suara pun. Ada ratusan mayat kering tergeletak di tanah. Mereka semua adalah pakar muda yang datang terakhir kali. Adapun potongan skala naga itu, secara alami menghilang tanpa jejak. Aku ingin tahu apakah Bu Fei Fan dan yang lainnya telah melarikan diri. Lu Ming bergumam dan berjalan ke depan. Tiba-tiba, dia berhenti. Ada beberapa mumi di sini yang menarik perhatian Lu Ming. Bu Fei Fan, Sun Chu. Lu Ming menghela nafas. Melalui pakaian mereka, dia mengenali 2 mayat mumi. Itu milik Bu Fei Fan dan Sun Chu.
Tampaknya yang terkuat dari dua wilayah super ini pada akhirnya tidak berhasil melarikan diri. Namun, dia tidak melihat tubuh Xuan Feng. Apakah Xuan Feng melarikan diri? Petik 2. Lu Ming merenung. Kota kuno yang tandus selalu misterius. Wajar jika Xuan Feng memiliki teknik melarikan diri yang kuat. Ayo pergi. Setelah itu, Lu Ming tidak berhenti. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas ke dalam gua. Segera, mereka keluar dari gua naga. Lu Ming maju selangkah dan sosoknya menghilang dari tempatnya. Dia menuju ke area pusat dengan sekuat tenaga. Di wilayah tengah medan perang kuno bawah tanah bagian timur, terdapat 108 altar pengorbanan yang dibangun di atas sebidang tanah datar. Setiap altar tingginya 100 meter dan sangat megah. 108 altar tersebar di 4 wilayah. Setiap wilayah memiliki 27 altar, dan keempat wilayah tersebut berjarak 900 mil satu sama lain. Kaisar Naga Abadi Chapter 417 Bahasa Indonesia. 417 Berkumpulnya para jenius. Bus, suara udara yang terkoyak terdengar saat sosok-sosok muncul di luar altar ini. Setiap arah dari medan perang kuno bagian bawah bagian timur berhubungan dengan altar pengorbanan. Semua jenius di wilayah timur wilayah Tianshuan tersebar di 4 arah ini. Lu Ming berada di timur. Di altar di wilayah timur, sosok-sosok berkelap-kelip dan para pemuda dengan aura kuat muncul. Beberapa jam kemudian, lebih dari 3.000 orang telah berkumpul, dan jumlahnya terus bertambah. Dua sinar cahaya pedang muncul di luar altar. Saat cahaya pedang menghilang, dua sosok muncul. Mereka adalah Jian Fengyun dan Xiao Haoyu. Aura mereka sangat kuat, jelas jauh lebih kuat dibandingkan 2 bulan lalu. Saudara Jian. Begitu Jian Fengyun muncul, seseorang di antara kerumunan itu terbang untuk menyambutnya. Saudara Jiang. Jian Fengyun tersenyum. Orang ini adalah Jiang Hongwen, yang menduduki peringkat ketiga di Dewan Kaisar Cloud. Selain itu, ada juga beberapa wajah familiar di Dewan Kaisar Awan, seperti Su Yingying, yang menduduki peringkat ke-13. Liu Xiaofeng, yang menduduki peringkat ke-35. Ketika mereka pertama kali memasuki medan perang kuno bawah tanah bagian timur, tidak semua orang berkumpul. Sebagian besar orang berkumpul, namun masih ada beberapa orang yang tersebar jauh setelah diteleportasi. Jiang Hongwen dan yang lainnya juga sama. Jian Fengyun menyambut mereka dengan anggukan. Jumlah orang terus bertambah, dan tak lama kemudian, jumlahnya melebihi 5.000. Teman-teman, lihat, itulah si jenius dari distrik super, Teluk Fengyun. Para jenius dari kota Bulu Putih juga ada di sini. Itu juga merupakan wilayah super. Di sekitar mereka, orang-orang terus berseru kaget. Ini karena para jenius dari wilayah super unggul semuanya telah muncul. Lihat, apa itu? Awan berwarna merah darah. Tiba-tiba, seseorang menunjuk ke kejauhan dan berteriak. Di kejauhan, kumpulan awan berwarna merah darah melonjak. Saat mendekat, awan itu menyebar, memperlihatkan lebih dari 100 sosok di dalamnya. Pemimpinnya adalah Zhang Seng, pemuda berjubah darah dari jurang pemakaman naga. Yang lainnya adalah ratusan ahli muda dari jurang pemakaman naga. Hehe, banyak sampah. Zhang Seng memandang para jenius dari wilayah super dan tertawa dengan jijik. Dia tidak menahan suaranya sama sekali, dan suaranya menyebar jauh dan luas. Apa yang baru saja Anda katakan? Kamu sedang mencari kematian. Di wilayah Teluk Fengyun, seorang jenius meraung dengan marah. Niat membunuhnya muncul saat tubuhnya bergerak dan dia menerkam ke depan seperti mayat. Auranya seberat gunung. Ini adalah seorang ahli jenius yang telah mencapai tahap awal leluhur bela diri 8 dan. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok Zhang Seng berkedip-kedip, seperti hantu. Saat berikutnya, jeritan sedih terdengar. Semua orang terkejut melihat cakar Zhang Seng mengenai kepala pemuda dari Teluk Fengyun, dan 5 lubang dibuat di kepalanya. Tubuh pemuda dari Teluk Fengyun menggeliat dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas, dia berubah menjadi mayat kering. Semua esensi ki darah di tubuhnya telah menghilang. Desis-desis-desis. Terengah-engah terdengar saat semua orang melihat penguburan dengan kaget. Ini adalah seorang jenius di tahap awal leluhur bela diri 8 dan. Selain itu, kemungkinan besar dia adalah seorang jenius yang telah memenangkan 3 pertempuran. Namun,
Di tangan Burit Life, dia lemah seperti anak ayam kecil dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Seberapa kuat penguburan? Ledakan, ledakan. Aura yang kuat keluar dari wilayah Teluk Fengyun. Ratusan pemuda menatap Zhang Seng dengan mata muram. Salah satunya, khususnya, memiliki aura yang sangat kuat dan sangat menakutkan. Dia mengenakan jubah awan angin dan melangkah keluar. Dia menatap Zhang Seng dengan tatapan tidak bersahabat dan berkata, "Sobat, bukankah ini keterlaluan?" Dia adalah Sekte Aeolus, orang paling berkuasa di wilayah Teluk Fengyun. Seseorang mengenali pemuda itu. Terlalu banyak. Dia hanyalah sampah. Apakah salah jika aku mengatakan hal itu? Jika kamu ingin menyerangku, kamu hanya mendekati kematian. Apa? Kamu ingin menyerang juga? Aku tidak keberatan mengirimmu untuk menemaninya. Zhang Seng tertawa meremehkan dan menjilat bibirnya. Matanya dingin dan serakah saat dia melihat Sekte Aeolus. Savage, dia benar-benar Savage. Bahkan ketika menghadapi orang terkuat di wilayah super, dia masih sangat buas. Pemimpin Sekte Aeolus mengerutkan kening. Entah kenapa, saat ditatap oleh Zhang Seng, Sekte Aeolus merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Rambutnya berdiri tegak seolah sedang ditatap oleh ular yang sangat berbisa. Dari mana asal kalian? Sekte Aeolus bertanya. Hehe, kamu ingin tahu? Tidak ada salahnya memberitahumu, kami dari Jurang Pemakaman Naga. Zhang Seng mencibir. Jurang Pemakaman Naga. Mata pemimpin Sekte Aeolus bersinar dan dia sedikit terkejut. Dia kemudian berkata, "Baiklah, saya akan mengingat ini." Sekte Aeolus telah mundur, menyebabkan keributan di antara para penonton. Jelas sekali, Sekte Aeolus tidak mengambil tindakan. Mereka berencana mundur. Bukankah jurang penguburan naga merupakan area luas yang biasa? Bagaimana bisa ada seorang jenius yang begitu menakutkan? Bisakah itu membuat Sekte Aeolus mundur? Semua orang memandang Zhang Seng dengan rasa ingin tahu yang besar. Hehe, Zhang Seng tertawa dengan jijik. Saat ini, semakin banyak orang berkumpul, dan sudah ada lebih dari 10.000 orang. Suara mendesing. Di langit, sambaran petir menyambar, dan sesosok tubuh muncul. Qiu Changkong. Orang-orang dari pegunungan Cloud King berseru ketika mereka melihat Qiu Changkong. Saat Qiu Changkong muncul, dia mengamati sekelilingnya dan melihat Jian Fengyun dan yang lainnya. Dia maju selangkah dan tiba di depan Jian Fengyun dan yang lainnya. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, "Di mana Lu Ming? Kemana dia pergi? Mungkinkah dia sudah mati? Apakah ada di antara kalian yang punya berita tentang dia?" Nada suaranya sombong dan memerintah. Itu tidak terdengar seperti sebuah pertanyaan, tetapi lebih seperti dia memerintahkan Jian Fengyun dan yang lainnya untuk berbicara. Jian Fengyun, Jiang Hongwen, dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka semua jenius, jadi mereka tentu saja tidak senang dengan nada bicara Qiu Changkong. Saudara Lu adalah bakat yang tiada taranya. Tentu saja, dia tidak akan mati. Kemungkinan besar dia sedang dalam perjalanan ke sini. Kata Jian Fengyun. Saudara Lu, sepertinya kamu telah bersama Lu Ming selama ini. Katakan padaku, di mana Lu Ming? Kirimi dia pesan dan suruh dia datang dan mati. Qiu Changkong terus memberi perintah. Qiu Changkong, jaga sikapmu. Meski aku tahu, kenapa aku harus memberitahumu. Suara Jian Fengyun menjadi dingin. Apa yang salah? Apakah kamu tidak bahagia? Haha, Jian Fengyun, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah jenius nomor 1 di Dewan Kaisar Awan? Sudah kubilang padamu, di depanku, kamu hanyalah sampah. Sekarang, berlututlah. Qiu Changkong sangat arogan saat dia mengirim telapak tangan ke arah Jian Fengyun. Bus! Suara pedang terdengar saat Jian Fengyun menghunuskan pedang panjangnya. Serangkaian pedang Qi melonjak ke langit. Itu sangat menakutkan. Fase awal alam leluhur bela diri level 8. Jelas sekali bahwa Jian Fengyun juga telah membuat terobosan selama periode waktu ini. Dia telah mencapai fase awal alam leluhur bela diri level 8. Qiu Changkong, Anda mungkin mengalami pertemuan yang tidak disengaja dan basis kultivasi Anda telah meningkat pesat, tetapi Anda terlalu sombong. Biarkan saya melihat seberapa besar kemajuan yang telah Anda capai. Jian Fengyun berkata dengan suara yang dalam. Bus! Pada saat berikutnya, pedang Qi yang sangat tajam menebas ke arah Qiu Changkong. Congkak!
Kenapa aku harus menatap mata kalian? Qiu Changkong tertawa dingin. Dia tiba-tiba mengarahkan jari-jarinya seperti pedang, dan sambaran pedang Qi dengan kilat menyambar di sekitarnya meledak. Puff! Dengan suara yang tajam, pedang Qi Jian Fengyun hancur. Pedang petir Qi Changkong terus menuju ke tenggorokan Jian Fengyun. Kecepatannya sangat cepat hingga melampaui waktu reaksi manusia. Jian Fengyun ingin menghindarinya, tapi sudah terlambat. Kaisar Naga Abadi Chapter 418 Bahasa Indonesia 418 Qiu Changkong yang kuat. Saat Jian Fengyun hampir mati di bawah pedang, gerakan tangan Qiu Changkong berubah. Jari pedangnya berubah menjadi telapak tangan, dan dia menamparkan bahu Jian Fengyun. Tubuh Jian Fengyun gemetar dan dia berlutut. Bang! Jian Fengyun berlutut di depan Qiu Changkong. Ah! Jian Fengyun berjuang sekuat tenaga. Matanya merah. Ini lebih buruk dari kematian. Dia lebih baik mati daripada berlutut di depan Qiu Changkong. Namun, dengan kilatan petir di telapak tangan Qiu Changkong, tubuh Jian Fengyun bergetar dan dia tidak mampu lagi melawan. Saudara Jian, Xiao Haoyu meraung, aura kuat muncul dari tubuhnya. Qiu Changkong, jangan melangkah terlalu jauh. Jiang Hongwen dan yang lainnya juga berteriak. Mereka terkejut melihat kekuatan tempur Qiu Changkong meningkat pesat hanya dalam 3 bulan. Budidaya Jian Fengyun telah meningkat dengan selisih yang sangat besar, tetapi dia masih dikalahkan oleh Qiu Changkong dalam satu gerakan. Dia terpaksa berlutut. Bagaimana Qiu Changkong bisa begitu kuat? Pertemuan kebetulan apa yang dia alami? Mata Qiu Changkong menjadi dingin saat dia melihat ke arah Jiang Hongwen dan yang lainnya. Ada apa? Anda ingin ikut campur? Apakah kamu ingin mati? Ledakan. Tubuh Qiu Changkong meledak dengan niat membunuh dan aura yang kuat. Seolah-olah seekor binatang purba telah terbangun. Aura yang kuat memaksa Jiang Hongwen dan yang lainnya mundur, wajah mereka penuh ketakutan. Pada saat ini, para ahli terkuat di wilayah super semuanya melihat ke arah Qiu Changkong dengan ekspresi muram. Orang ini, Zhang Seng juga melihat ke arah Qiu Changkong, sedikit niat membunuh muncul di matanya. Hehe, melihat ekspresi wajah Jiang Hongwen dan yang lainnya, Qiu Changkong tertawa dingin dan menunjukkan ekspresi puas. Dia menatap Jian Fengyun dan berkata, Jian Fengyun, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Saya akan membiarkan Anda melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang terkuat di pegunungan Cloud King. Haha. Qiu Changkong memandang Jian Fengyun dengan jijik dan tertawa terbahak-bahak. Jian Fengyun mengepalkan tinjunya begitu erat hingga kukunya menusuk dagingnya, menyebabkan darah mengalir. Kamu hanya sampah. Qiu Changkong tertawa dengan jijik, merasa sangat riang. Orang terkuat di pegunungan Yun Emperor masih berlutut di depannya. Selanjutnya, dia akan menjadi penjaga langit timur dari 4 penjaga langit dan membuat semua jenius lainnya tunduk padanya. Bus. Saat ini, 27 altar tiba-tiba mulai bergetar dan mengeluarkan cahaya terang. Arainya telah diaktifkan. Kita harus meninggalkan tempat ini dan mengambil bagian dalam penilaian akhir. Kali ini, aku pasti akan menjadi kaisar langit pengawal surgawi. Aku akan puas selama aku bisa menjadi Ditian Divine Guard cadangan. Bus. 27 altar bersinar dengan cahaya dan tulisan. Setelah beberapa saat, cahaya dari 27 altar berkumpul dan pusaran air besar muncul di atas altar. Jalur teleportasi menuju penilaian akhir telah dibuka. Yang harus Anda lakukan hanyalah memasuki pusaran air dan Anda akan tiba di lokasi penilaian akhir. Suara yang dalam dan agung datang dari pusaran. Haha, penilaian akhir telah dimulai. Ayo pergi. Zhang Seng tertawa dan terbang ke pusaran air, menghilang. Orang-orang lain dari jurang pemakaman naga mengikuti dari belakang. Ayo pergi. Ayo pergi. Lebih dari 10.000 orang terbang ke pusaran air dan menghilang seperti belalang. Lu Ming itu belum datang. Sepertinya dia telah meninggal di suatu tempat. Qiu Changkong dengan dingin mendengus. Lalu, dia melihat ke kejauhan dengan kilatan dingin di matanya. Lu Ming, jangan berpikir hanya karena kamu mati, aku tidak akan bisa mendapatkan berita tentang harta karun Kaisar Bela Diri. Begitu aku menjadi penjaga surgawi surga empir dan meratakan sekte pedang esensi mistik, aku akan mendapat kabar tentang harta karun Kaisar Bela Diri dari ayahmu. Hehe,
Jangan berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa hanya karena lelaki tua itu bersumpah akan mati dan menolak untuk patuh. Pikiran Qiu Changkong berpacu saat dia melihat ke arah Jian Fengyun. Dia mengusir Jian Fengyun dan berkata, "Sampah, pergi." Kemudian, dia bergerak dan bergegas menuju pusaran, menghilang dalam sekejap mata. "Saudara Jian, apa kabar?" Xiao Haoyu, Jiang Hongwen, dan yang lainnya segera pergi untuk membantu Jian Fengyun berdiri. "Saya baik-baik saja," kata Jian Fengyun sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Saya tidak menyangka budidaya Qiu Changkong telah mencapai tingkat seperti itu. Sungguh mengejutkan." Jiang Hongwen menghela nafas. Ekspresi wajah Jian Fengyun jelek. Dia tidak banyak bicara. Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan suara rendah, "Lu Ming, apakah sesuatu benar-benar terjadi padamu?" "Dia sudah mati. Lu Ming belum tiba. Kemungkinan besar ada masalah." Tiba-tiba, ekspresi Jian Fengyun berubah. Dia melihat seberkas cahaya mendekat dengan cepat dari cakrawala. Sinar cahaya ini terlalu cepat. Itu tiba di sini dalam sekejap. "Lu Ming." Lu Jian Fengyun sangat gembira. Cahaya memudar dan tubuh Lu Ming terungkap. Lu Ming secepat kilat dan dia akhirnya tiba. "Haha, Lu Ming, aku tahu kamu akan baik-baik saja." Jian Fengyun sangat gembira. "Haha, saudara Lu." Xiao Haoyu juga melangkah maju untuk menyambutnya. Di sampingnya, Jiang Hongwen dan yang lainnya sangat bingung. Bukankah itu hanya Lu Ming? Apakah Jian Fengyun harus begitu bersemangat? Meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat, dia nyaris tidak berhasil masuk 10 besar di kualifikasi sebelumnya. Apa yang membuat kita bahagia? Saudara Jian, kamu terluka, dan sepertinya kamu baru saja terluka. Siapa yang melukaimu? Lu Ming tahu bahwa Jian Fengyun terluka secara sekilas. Meskipun cederanya tidak serius, Lu Ming bisa mengetahuinya dengan sekali lihat. "Haha, aku baik-baik saja. Itu hanya luka kecil." Jian Fengyun tersenyum. Lu Ming mengerutkan kening. Jian Fengyun sepertinya takut akan sesuatu dan tidak mengatakan yang sebenarnya. "Saudara Jian, mengapa menyembunyikannya?" "Lu Ming, izinkan aku memberitahumu. Masalah ini semua karena kamu." Jiang Hongwen berteriak dari samping. "Saudara Jiang, jangan berkata apa-apa lagi." Jian Fengyun ingin menghentikannya. "Karena aku." Lu Ming mengerutkan kening. "Itu benar, itu semua karena kamu. Saya tahu bahwa Anda dan Qiu Changkong berasal dari kekaisaran yang sama dan memiliki dendam satu sama lain. Baru saja, Qiu Changkong tidak dapat menemukanmu, jadi dia melampiaskan amarahnya pada saudara Jian." Jiang Hongwen berkata dengan keras. "Qiu Changkong, dia sebenarnya sekuat ini," kata Lu Ming. "Itu benar, saya tidak tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang dialami Qiu Changkong, tetapi basis budidayanya sangat kuat. Lu Ming, izinkan saya mengingatkan Anda, jika Anda bertemu Qiu Changkong, Anda harus menjauh sejauh mungkin. Saya hanya mengingatkan Anda, jangan meragukan saya," kata Jiang Hongwen. Para jenius lainnya di pegunungan awan kaisar mengangguk. "Saudara Lu, Qiu Changkong memang kuat sekarang. Anda mungkin bukan pasangan yang cocok untuknya." Jian Fengyun menghela nafas. "Apakah begitu?" Bibir Lu Ming membentuk senyuman dingin dan niat membunuh melintas di matanya. "Ayo pergi." Lu Ming mengubah topik dan tidak mengatakan apapun. Semua orang mengangguk dan bergegas ke pusaran. Ketika Lu Ming bergegas ke pusaran, perasaan familiar tentang dunia yang berputar di sekelilingnya terjadi lagi. Setelah beberapa saat, Lu Ming mendapati dirinya berdiri di atas platform yang dilapisi batu giok putih. Lu Ming mengamati sekelilingnya. Ketiga sisi platform itu buram seperti kekacauan, dan sisi terakhir adalah tangga. Tangganya seluruhnya dilapisi dengan batu giok putih, dan langsung naik. Ini adalah tangga batu giok 1000 langkah. Hanya mereka yang bisa mendakinya yang akan dianggap sebagai penjaga surgawi kaisar surga cadangan. Mereka yang tidak bisa memanjatnya akan tersingkir. Lu Ming merenung. Kaisar Naga Abadi Chapter 419 Bahasa Indonesia. 419 Pertarungan di Tribun Penonton. Lu Ming telah lama mengetahui bahwa penilaian akhir dari penjaga Dewa Ditian dibagi menjadi beberapa babak. Putaran pertama adalah tangga giok 1000 langkah ini. Hanya dengan mendakinya seseorang bisa menjadi pengawal surgawi Kaisar Langit. Setelah menaiki tangga giok 1000 langkah,
Ada ujian lagi. Hanya dengan lulus ujian berikutnya seseorang dapat menjadi kaisar langit pengawal surgawi yang sejati. Tidak ada seorang pun di sekitar. Lu Ming berspekulasi bahwa mereka seharusnya berada dalam susunan prasasti. Tangga giok 1000 langkah di depannya kemungkinan besar diringkas oleh formasi prasasti. Mari kita lihat apa yang istimewa dari tangga giok 1000 langkah ini. Lu Ming tersenyum dan melangkah maju. Bus! Begitu Lu Ming menginjaknya, kekuatan besar antara langit dan bumi menekannya. Apa? Tubuh Lu Ming sedikit gemetar dan dia mengimbangi kekuatan ini. Kekuatan ini tidak hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga ki asli di dalam tubuh. Bahkan pikiran pun berada di bawah tekanan. Hati Lu Ming tergerak dan diam-diam dia kagum. Namun, meskipun kekuatan ini kuat, bagi Lu Ming, itu seperti wajah Buddha di angin musim semi. Dia tidak merasakan banyak hal. Lu Ming berjalan selangkah demi selangkah. Tubuhnya lurus dan dia tidak bergerak seperti gunung. Dengan sangat cepat, dia telah melangkah lebih dari 100 langkah jade. Dia menemukan bahwa semakin tinggi dia pergi, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Namun, tekanan seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Lu Ming. Lu Ming berjalan semakin cepat. Satu demi satu, dia menaiki tangga jade. Hanya dalam beberapa menit, Lu Ming telah mencapai tangga batu giok 1000 langkah. Di atas tangga batu giok 1000 langkah ada sebuah platform. Di depan peron ada pintu batu. Pintu batu terbuka dan ada kilatan cahaya. Pemandangan di balik pintu batu tidak terlihat jelas. Di balik pintu batu ini ada penilaian putaran kedua. Setelah melewati putaran penilaian ini, seseorang akan mampu menjadi Dityan Divine Guard sejati. Di sisi kiri platform, terdapat pusaran, yang merupakan gerbang teleportasi. Jika seseorang merasa bahwa mereka tidak cukup kuat dan tidak dapat melewati putaran kedua, mereka dapat meninggalkan pusaran ini dan secara alami dipindahkan ke lokasi yang sesuai. Jika ada yang ingin mencoba, itu juga mungkin. Dikatakan bahwa tidak akan ada bahaya yang nyata. Jika benar-benar terjadi krisis, formasi tersebut akan memindahkan orang tersebut ke area di mana penjaga langit kaisar telah dipersiapkan. Orang tersebut akan dianggap gagal dalam persidangan. Saat ini, ada sebuah bangunan melingkar besar di kota 10.000 bintang. Ini mencakup area seluas ribuan hektar dan dapat menampung jutaan orang pada saat yang bersamaan. Bangunan ini mirip Kolosseum, lapangan sepak bola, namun dibagi menjadi 4 area oleh 2 layar cahaya yang saling bersilangan. Itu seperti sepotong kue yang dipotong menjadi 4 bagian berbentuk kipas. Yaitu wilayah utara, selatan, timur, dan barat. Keempat area tersebut tidak saling bertemu, dan penglihatan mereka terhalang oleh layar cahaya. Wilayah timur dibagi menjadi 5 tingkatan menurut distribusinya. Di tengah-tengah bentuk kipas adalah tingkat pertama, dan ada cincin pertarungan. Lingkaran terluar dari panggung pertempuran adalah tingkat kedua. Ada sebuah tablet batu dengan tulisan, Dityan Divine Guard, tertulis di atasnya. Di tingkat ketiga, ada juga sebuah tablet batu dengan tulisan, cadangan penjaga surga-surga Empyrean, tertulis di atasnya. Lebih jauh lagi, level keempat tidak ditulis sama sekali. Lebih jauh lagi ada deretan kursi. Area ini adalah yang terluas, seperti lingkaran terluar pada kue. Sekarang, semua kursi sudah penuh. Itu penuh sesak dengan orang-orang. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang di sana. Di antara kursi tersebut, ada kursi yang agak istimewa. Kursi ini ditempati oleh para tetua terkemuka di masing-masing daerah. Lu Xiu, tetua terkemuka dari pegunungan Yun Emperor, sedang duduk di dalam. Di sampingnya ada Zhao Sui, pemimpin wilayah Sungai Seribu, dan Han Sun, pemimpin istana iblis bawah tanah. Mata mereka tertuju pada area kosong beberapa tingkat di bawahnya. Beberapa tingkat wilayah itu diukir dengan formasi prasasti mendalam yang mengarah ke medan perang kuno di akhirat. Selama seseorang menaiki tangga batu giok 1000 langkah dan memilih untuk berjalan ke pusaran itu, mereka akan dipindahkan ke area cadangan penjaga surgawi-surgawi Empyrean. Sedangkan bagi mereka yang memilih untuk melanjutkan tantangan tetapi gagal, mereka juga akan diteleportasi ke area cadangan penjaga surgawi Kaisar Langit, yang berarti bahwa mereka hanya bisa menjadi satu penjaga surgawi Kaisar Langit cadangan. Dengan logika yang sama, selama seseorang menjadi Empyrean Sky Divine Guard,
mereka akan diteleportasi ke area Empyrean Sky Divine Guard. Sedangkan bagi mereka yang bahkan belum menjadi penjaga langit kaisar, semua yang gagal akan dikirim ke ruang terbuka di tingkat keempat. Hehe, Luciu, kamu tidak perlu menatapku terlalu tajam. Tidak ada gunanya meskipun matamu meledak. Saya rasa semua orang di pegunungan awan kaisar telah meninggal. Jangankan menjadi pengawal surgawi kaisar langit atau pengawal surgawi kaisar langit cadangan, aku khawatir bahkan tidak banyak yang bisa keluar hidup-hidup. Zhao Sui, tetua yang memimpin tim wilayah Sungai Seribu, tiba-tiba berkata dengan dingin. Wajah Luciu menjadi gelap dan dia berkata, Zhao Sui, dia belum keluar. Tidak ada yang tahu apa hasilnya. Apakah kamu tidak takut menyakiti lidahmu dengan mengatakan ini sekarang? Petik 2. Lidah. Haha, sungguh sebuah lelucon. Saya yakin akan hal tersebut. Orang-orang tak berguna di pegunungan Yun Emperor pasti akan mati kecuali mereka menemukan tempat untuk bersembunyi. Zhao Sui berkata sambil tersenyum dingin. Anda. Ekspresi Luciu tidak enak dilihat. Zhao Sui, kamu berbicara terlalu dini. Setiap tahun, ada orang-orang jenius dari daerah kecil yang bergabung dengan pengawal Dewa di Tian. Di sampingnya, para tetua dari distrik kecil lainnya berbicara mewakili Luciu. Hehe, sekelompok sampah yang hanya tahu cara menghibur diri. Saya merasa saudara Zhao benar. Sampah dari daerah kecil sebaiknya mati. Tidak kusangka mereka ingin bersaing dengan kita dari wilayah yang luas untuk mendapatkan posisi Kaisar Langit Pengawal Surgawi. Mereka benar-benar tidak tahu batasannya sendiri. Suara samar terdengar. Itu adalah Han Sun, tetua yang memimpin tim Istana Iblis Kegelapan. Kata-katanya penuh dengan penghinaan, yang membuat para tetua terkemuka dari beberapa daerah kecil di sampingnya terlihat sangat jelek. Haha, kamu benar, Kakak Han. Luciu, jika kamu ingin menonton, lanjutkan. Saya khawatir semakin banyak Anda menonton, Anda akan semakin merasa putus asa. Zhao Sui mengungkapkan senyuman mengejek. Seseorang keluar. Seseorang tiba-tiba berteriak. Di ruang terbuka tingkat keempat, orang-orang terus bermunculan. Orang-orang yang muncul semuanya tampak kecewa dan enggan di wajah mereka. Mereka yang muncul di area ini telah gagal dan tersingkir sepenuhnya. Wajah para tetua tidak banyak berubah. Di setiap wilayah, banyak orang akan tersingkir. Ini tidak mengherankan. Apa yang mereka perhatikan adalah berapa banyak orang yang akan muncul di area cadangan penjaga surgawi-surgawi Empyrean dan area penjaga surgawi-surgawi Empyrean. Setelah beberapa saat, akhirnya ada beberapa pergerakan di area di mana para penjaga surgawi kaisar berada sebagai cadangan. Sesosok muncul dalam sekejap. Haha, dia jenius dari daerahku. Saya tahu bahwa bocah ini akan mampu menjadi penjaga surgawi surga Empir cadangan. Seorang pemimpin tua di sebuah distrik kecil tertawa gembira. Setelah itu, semakin banyak orang yang diteleportasi keluar dari area di mana para penjaga dewa di Tian sedang dipersiapkan. Jiang Hongwen, Sang Guan Yunyan. Tiba-tiba, mata Luciu berbinar. Dia melihat Jiang Hongwen dan Sang Guan Yunyan di area tempat para pengawal surgawi kaisar bersiap untuk ditempatkan. Wajah Luciu dipenuhi kegembiraan. Jiang Hongwen dan Sang Guan Yunyan masing-masing berada di peringkat ketiga dan keempat dalam daftar peringkat Kaisar Cloud. Sesuai dengan harapannya bahwa mereka bisa menjadi penjaga surgawi surga cadangan. Namun, selalu ada kecelakaan. Dia benar-benar takut, seperti yang dikatakan Zhao Sui, semua jenius di pegunungan Yundi telah jatuh di medan perang kuno di akhirat. Ketika dia melihat mereka berdua, dia tentu saja sangat gembira. Haha, Zhao Sui, sepertinya tidak ada satupun pengawal surgawi di Tian yang muncul di wilayah 1000 sungaimu. Luciu merasa jauh lebih nyaman sekarang karena mereka berdua sedang dalam perjalanan untuk menjadi penjaga langit kaisar. Dia memandang Zhao Sui dan mengejeknya. Kaisar Naga Abadi Chapter 420 Bahasa Indonesia. 420 bab 420 tantangan. Hah, Zhao Sui mendengus dingin, wajahnya muram. Apa yang terburu-buru? Ini masih awal. Ketika para jenius dari wilayah 1000 sungai muncul, kamu akan ketakutan setengah mati. Oh, kalau begitu aku akan menunggu. Luciu tertawa. Seiring berjalannya waktu, jumlah orang yang muncul di area cadangan penjaga langit kaisar secara bertahap meningkat. Namun,
Ekspresi Zhao Sui menjadi semakin tidak sedap dipandang. Hanya ada beberapa orang dari wilayah Sungai Seribu, yang tidak jauh lebih baik dari pegunungan Yundi. Haha, Zhao Sui, kalian banyak sekali. Kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Lu Xiu berkata dengan sinis. Di masa lalu, Zhao Sui menertawakannya dari waktu ke waktu. Sekarang dia punya kesempatan, Lu Xiu secara alami membalas. Mengapa kamu begitu cemas? Zhao Sui berkata dengan wajah muram. Oh, Zhao Sui, penilaiannya hampir selesai, tetapi saya belum melihat banyak orang. Apa menurutmu semua jenius dari wilayah 1000 sungaimu bisa menjadi penjaga dewa di Tian yang sebenarnya? Lu Xiu mencibir. Cekikikan. Zhao Sui mengertakkan gigi. Namun, dia juga sangat cemas. Dia tahu betul bahwa hanya ada selusin orang di wilayah Sungai Seribu yang bisa menantang para penjaga dewa di Tian. Masih ada 40 hingga 50 orang yang bisa mencoba menjadi penjaga dewa surga cadangan. Tapi sekarang, ada cukup banyak orang yang tersingkir, tapi mereka semua hanya penonton. Namun, hanya ada sedikit dari mereka yang bisa mencapai cadangan penjaga langit kaisar. Dia sedikit bingung, takut terjadi sesuatu. Han Sun, pemimpin istana Nether Demon, juga memasang ekspresi jelek di wajahnya. Ini karena situasi istana iblis bawah tanah sama dengan perairan Sungai Seribu. Hanya ada sedikit yang siap menjadi kaisar penjaga langit-langit. Di tempat penilaian, di tangga batu giok 1000 langkah. Lu Ming merenung sejenak dan berjalan menuju pintu batu. Begitu dia masuk, lingkungan berubah lagi, dan dia mendapati dirinya berada di sebuah platform. Di depannya ada seorang pria parubaya dengan tombak panjang di punggungnya. Dia berdiri di sana seperti gunung lurus. Kamu, selama kamu bisa mengalahkanku, kamu akan bisa menjadi kaisar langit penjaga surgawi. Pria parubaya itu berkata, suaranya dingin dan tanpa emosi. Mata Lu Ming berkedip. Dia tahu bahwa pria kekar ini dibentuk oleh prasasti. Ledakan. Begitu pria parubaya itu selesai berbicara, aura kuat meledak dari tubuhnya. Puncak alam leluhur bela diri tingkat 9. Hati Lu Ming tergerak. Dia menghela nafas dalam hati karena sulitnya ujian di Tian Divine Guard. Untuk mengalahkan ahli alam leluhur bela diri tingkat 9 biasa, budidaya seseorang harus berada di puncak alam leluhur bela diri tingkat 7. Kekuatan tempur seseorang harus melampaui ahli perang dunia 2. Tentu saja, jika dia adalah seorang jenius pertempuran 3 atau 4, maka budidayanya bisa lebih rendah. Di pegunungan awan kaisar, hanya Jian Fengyun yang bisa mencapai tingkat kesulitan seperti itu. Tuan Muda Tian, dia sudah mati. Kultivasi Jiang Hongwen belum mencapai puncak alam leluhur bela diri tingkat ke-7, jadi pada dasarnya dia tidak memiliki peluang membunuh. Tiba-tiba, pria parubaya kekar itu berteriak dan menyatu dengan tombaknya. Tombak panjang di tangannya berubah menjadi sambaran petir dan menusuk ke arah Lu Ming. Cepat, akurat, dan kejam. Lu Ming tersenyum. Dia dengan cepat mengembunkan tombak panjang di tangannya dan menusukkannya. Suara mendesing. Serangan tombak ini 2 kali lebih cepat dari pihak lain. Bang! Tombak itu menembus dada pria parubaya itu. Seluruh tubuh pria parubaya itu meledak dan menghilang menjadi energi. Puncak seni bela diri Grandmaster 9 dan ditangani dalam satu gerakan. Bagi Lu Ming saat ini sama sekali tidak sulit. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke depan. Di depan peron ada pintu batu lain, dan di sebelah kiri ada pusaran. Selama mereka menyerah pada tantangan, mereka akan bisa meninggalkan pusaran dan menjadi penjaga dewa di Tian. Masuk melalui pintu batu berarti melanjutkan tantangan. Jika tantangannya berhasil, penantang akan muncul di ring pertarungan di tingkat pertama gedung besar di kota bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di sana, pertempuran yang terkuat akan terjadi dan 4 penjaga dewa akan diputuskan. Karena Lu Ming dan yang lainnya berada di wilayah timur, mereka secara alami adalah penjaga langit timur. Bangunan itu dibagi menjadi 4 bagian, utara, selatan, timur dan barat, mewakili 4 penjaga surgawi-surgawi. Menjadi salah satu dari 4 penjaga dewa bisa dikatakan sebagai ahli terkuat di antara generasi muda di seluruh wilayah timur wilayah Tianshuan. Banyak sekali manfaatnya, dan itu juga menjadi fokus terbesar acara ini. Kalau tidak akan ada banyak orang di gedung itu. Lu Ming melangkah melewati pintu batu tanpa ragu-ragu. Bus!
Langit dan bumi berguncang. Lu Ming menemukan dirinya berada di ruang rahasia. Ada lebih dari selusin ukiran batu di dinding ruang rahasia. Setiap ukiran batu adalah orang yang berlatih seni bela diri. Ini adalah teknik bela diri. Selain itu, tidak ada yang lain. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya, dan sosok seorang lelaki tua mengembun. Selamat datang di tantangan ini. Babak ini untuk menguji kemampuan pemahaman Anda. Setiap orang akan muncul di ruang rahasia, tetapi ujiannya akan berbeda untuk setiap orang. Akan ada teknik bela diri yang tidak Anda kuasai, dan Anda akan bisa memahaminya. Selama Anda berhasil mengolahnya dalam waktu setengah jam, Anda akan melewati babak ini. Saat lelaki tua itu muncul, dia segera mulai menjelaskan. Teknik tinju. Hati Lu Ming tergerak. Teknik tinju memang menjadi kelemahannya. Selain teknik tinju tingkat rendah yang dia latih di awal, dia tidak lagi berlatih teknik tinju. Teknik tinju ini adalah teknik tinju tingkat tinggi tingkat hitam. Anda hanya perlu berkultivasi ke level pertama dalam waktu setengah jam, pertama kali melihat segel pintu. Mulailah sekarang. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, sosoknya menghilang. Tidak mudah untuk mengembangkan teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat hitam yang dia tidak kuasai hingga tahap pertama dalam waktu setengah jam. Segera, Lu Ming mulai mempelajari ukiran batu secara detail dan mulai memahaminya. Waktu perlahan berlalu. Di dunia luar, di gedung besar kota segudang bintang. Seseorang telah menjadi pengawal surgawi di Tian. Tiba-tiba, cahaya menyala di area penjaga dewa di Tian, dan sesosok tubuh muncul. Haha, dia jenius dari wilayah Jin Kui kita. Seorang pemimpin yang lebih tua tertawa terbahak-bahak. Wilayah Jin Kui adalah wilayah kecil, dan memiliki satu orang menjadi surga empir, penjaga surgawi sudah mencapai titik impas. Jika ada satu orang lagi, itu akan menjadi terobosan. Selain itu, dia adalah orang pertama yang menjadi pengawal surgawi langit Empyrean. Meski menjadi orang pertama yang menjadi di Tian Divine Guard bukan berarti kekuatan seseorang lebih kuat dari yang lain, mungkin ada beberapa orang yang ingin menantang cobaan berikutnya. Semakin banyak orang yang menjadi penjaga dewa di Tian, semakin banyak orang yang menjadi penjaga dewa di Tian. Awan angin pedang. Tiba-tiba, mata Lu Xiu berbinar. Dia melihat Jian Fengyun di area penjaga dewa di Tian. Hahaha, kamu tidak mengecewakanku. Lu Xiu tertawa terbahak-bahak. Dia sangat menyadari kekuatan pegunungan awan kaisar. Jian Fengyun masih memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menjadi kaisar langit pengawal surgawi. Adapun Tuan Muda Tianxi dan Jiang Hongwen, hanya dapat dikatakan bahwa masih ada harapan, tetapi tidak banyak harapan. Sekarang Jian Fengyun telah menjadi kaisar langit pengawal surgawi, dia akhirnya bisa bersantai. Tidak peduli betapa lemahnya mereka, setidaknya salah satu dari mereka telah menjadi penjaga surgawi surga empir. Kita harus tahu bahwa di pegunungan awan kaisar, tidak ada seorang pun yang menjadi kaisar langit pengawal surgawi di turnamen sebelumnya. Jika salah satu dari mereka menjadi di Tian Divine Guard, dia masih bisa mendapatkan sejumlah hadiah.